Boleh dibilang Semen Padang ya juga yang membesarkan nama saya, alhamdulillah kan gitu. Banyak kenangan di sana, 8 tahun. Sempat rame lah di Iya, media betul. sosial, kita kan tahu kenapa. Karena mereka cuma mendengar di satu sisi. Oke. Ah, mendengar yang di satu sisi, belum yang saya rasakan. Sekarang kan saya terkenal kok di media sosial, pemain paling banyak gaya, banyak intrik. Itu kan strategi saya. Menyalahi aturan kan enggak. Barangkali penjaga gawang yang satu ini merupakan penjaga gawang paling ikonik di antara deretan kiper-kiper yang mentas di Liga Kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Rambutnya yang gondrong, jenggot khas, serta aksi-aksi penyelamatan dan heroiknya membuat putra asli Minang ini selalu diingat di setiap penampilannya. Pernah sukses di Semen Padang FC dan kini menjadi penjaga gawang utama di PSIS Semarang, membuat orang awak yang satu ini tak besar kepala atau lupa diri. Gaya bertuturnya di luar lapangan menunjukkan betapa kuatnya karakter sosial yang dimilikinya. Simak wawancara eksklusif Lensa Bola Minang 1, kisah karir Jandia Eka Putra dari Liga Sanjo hingga Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sana Minang 1 dimanapun berada. Alhamdulillah bersua kembali dalam Lensa Bola Minang 1. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami sedang berada di Lubuk Buaya. Nah, kita sedang berada di rumah salah seorang pesepak bola nasional kita, karena sekarang masih berkarir di salah satu klub di Liga 1. Dan beliau pernah berjaya bersama Semen Padang, yaitu saudara Jandia Eka Putra. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya apa ya? Panggilan sehari-hari Jandia? Biasanya kalau di rumah banyak nama sih, tapi Jandia aja udah. Jandia, banyak nama ya. Jandia. Apa kabar Jandia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kan semenjak libur liga ini, tentu Bun Sana 61 pengen tahu nih aktivitas keseharian Jandia apa ini? Mengisi kekosongan libur liga ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, kami cuma kumpul-kumpul di rumah, gak ada yang lain. Gitu. Mau kumpul-kumpul di rumah. Lagian juga mau kemana juga susah kan? Betul. Makanya cuma di rumah aja. Untuk apa? Istilahnya jakon ya, jaga kondisi. Kondisi. Aktivitas hari ini. Ada sih kegiatan harian sore-sore, cuma sore hari aja. Nanti ya kita lihat. Wah, Kalau mau. mau ya. Kalau mau lihat nanti. Selesai ini kita lihat. Siap, thank you. Seperti yang kita ketahui ya, COVID ini kan berdampak kepada semua level masyarakat, semua jenis profesi, tidak terkecuali pesepak bola gitu. Imbasnya liga diliburkan, liga belum jalan sampai sekarang gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu tanggapan dari Jandia sebagai pesepak bola profesional aktif ya terhadap belum jalannya liga sampai sekarang. Ya mau gimana Mas, namanya juga bencana, semua dunia kayak itu, bukan cuma di Indonesia. Tapi yang saya sayangkan kok belum dimulai liga kita, sedangkan negara lain kan udah, kita kok belum. Gitu yang saya pertanyaan, yang cuma saya sesalkan cuma itu. Tapi ya kalau dibilang yang dirugikan banyak. Dari yang kecil sampai yang besar. Contohnya dari yang kecil kayak tukang parkir, pedagang asongan, pedagang kaki lima, yang mereka cuma cari hidup dari situ. Kalau rame stadion mereka jualan gitu. Banyak. Dari kami tim yang kayak Kitman, Sur itu. Pokoknya banyak lah. Ya apa ya, saya cukup terkagum ya. Karena biasanya kalau kita membahas aspek ini, biasanya langsung ke aspek person, individu. Tetapi Jandia lebih melihat kepada aspek sosialnya gitu. Seperti tadi pedagang asongan, tukang parkir, seperti apa kitman gitu. Dan itu bagi saya itu nilai sosial yang luar biasa gitu. Salut.
Ya. Gini lah Mas. Ya biasanya mengeluhkan kan kondisi pribadi. Ya saya nggak bisa main, pemasukan nggak ada apa segala macam. Tapi saya belum dengar itu gitu. Alhamdulillah. Ya kan emang kayak gitu. Sedangkan yang kecil aja kena, apalagi kita. Kan That's gitu. the point ya. Maksudnya. Kan kalau udah orang kecil kena lagi kan kasihan. Iya. Nah, makanya itu Mas. By the way, untuk plan B-nya apa ini? Belum. Ya, Jujur kalau jujur belum. Belum ya. Jadi sekarang apanya survive-nya lewat tabungan atau gimana gitu? Kalau boleh tahu gitu. Rezeki kan dari mana aja datang Mas. Iya. Dari mana aja datang. Iya. Oh mantap. Ya artinya kita akan melihat dari sisi aspek tadi, aspek sosial, aspek ekonomi. Dan itu pertanyaan saya, menurut Jandia, kalau kita compare ya dengan negara lain yang bisa melaksanakan liga, artinya kita bisa ya? Bisa Kenapa ya? enggak? Itu. Kenapa enggak bisa? Harusnya kan gitu. bisa. Tergantung yang di atas gitu aja. Ya. Kalau bicara masalah sepak bola mengenai itu Mas, rumit lah, susah kita bilangnya. Saya sebagai pesepak bola, sebagai pelaku sepak bola itu sulit. Kenapa? Karena yang di atas berpengaruh, gitu aja. Iya. Kok sampai sekarang pas H-2 yang kemarin, yang terakhir dihentikan, betul-betul dibukukan. H-2 itu kita udah siap-siap mau berangkat ke Sleman main pertama itu, main ketiga ke Sleman, main keempat ke Sleman. Tahu-taunya pas mau berangkat surat keluar, izin nggak diberikan sama Kapolri. Udah swab rame-rame ya? Udah. 1 bulan lebih saya di sana sampai 3 kali swab. Di sana kan di tim 1 kali 14 hari itu harus swab. Jadi 2 kali seminggu mereka swab kita semua, gitu Mas. Jadi nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Ya, itu makanya itu. Kita siap tempur. Kalau masalah pemain, dari segi pemain siap tempur. Mau kayak manapun, gimana pun, tanpa penonton atau tanpa penonton kan gitu. Yang kita butuhkan liga jalan. Liga jalan, gitu aja udah. Ya. Kan udah saya bilang tadi, banyak yang dirugikan lah. Kalau dibilang nilai aspek sosialnya kalau itu. sepak bola kan sudah industri, jadi banyak yang terlibat. Makanya itu. Ya. Kalau udah industri itu banyak macam industrinya. Makanya gitu tadi. Siap. Baik, kita udah ngobrol jauh, udah ngobrol dampak COVID, liga yang dihentikan. Kita flashback dulu. Kita flashback ke masa lalu, gitu. Karena tidak mungkin seorang Jandia Eka Putra ujuk-ujuk langsung jadi pemain profesional dan sampai di PSIS Semarang bertahan sampai sekarang. Udah 3 musim ya PSIS Semarang. Udah 3 musim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu ada proses awal yang dilewati. Kita ingin Dursana Minang 1 lebih melihat kepada proses, artinya seperti ini. Mohon maaf ya, kita di Sumatera Barat, termasuk mungkin pribadi kami sendiri kan melihat Jandia sekarang. Bagaimana proses seseorang menjadi seperti sekarang, kan itu yang jauh lebih penting. Belum tahu gitu. Kami tertarik itu. Nah, saya ingin membandingkan gitu beberapa case ya. Kita sudah pernah bersua dengan Coach Gusnedi, Coach Hengki, dan terakhir dengan Coach Yeyen. Nah, dari ketiga nama tadi, saya menyebutnya dengan istilah orang-orang yang tersesat di jalan yang benar gitu. Karena aslinya setelah kita gali lebih dalam, mereka itu semuanya adalah striker yang dipindahkan posisi oleh pelatih itu. Ada yang jadi back, jadi stopper, dan mereka sukses, alhamdulillah. Kalau Jandia sih bagaimana ceritanya itu? Dari kecil saya udah kenal sepak bola Om. Ya. Dari SD itu saya udah kenal sepak bola. Udah dimasukin klub dulu sama ibu, ikut latihan, bareng latihan, stop, cuma main-main di kampung. Iya. Istilahnya Liga Sanjo lah kalau orang Padang bilang, orang Minang bilang Liga Sanjo. Liga Sanjo. Kalau enggak Liga Sanjo, Liga 1000. Awalnya di situ. Jadi saya tuh main di depan juga, di striker. Oh, jadi di striker. Awalnya dulu di situ. Awalnya main coba-coba main di situ, keenakan main. Sampai SMP, kebetulan ibu kan guru olahraga. Kita tuh pernah ikut Porseni atau apa dulu namanya itu. Kita ikut main di Gor Agus Salim. Saya main di gelandang. Itu umur? SMP, umur berapa itu? Lupa. Striker mundur ke gelandang. Itu SMP. Habis itu udah ada latihan bola sama sekali enggak. Cuma kalau ada kejuaraan di sekolah atau di manapun, saya pasti ke bawah gitu. Pindah
ke SMA. Saya di SMA itu malah main back kiri. Dari depan, tengah, belakang. Ya, saya main back kiri. Ikut juga kejuaraan itu dulu. Antara SMA Sumatera Barat. Kita main di Sejunjung. Kita kalah sama Sejunjung itu 3-1. Saya main di back kiri. Sampai itu habis terakhir masih main liga kampung apa segala macam, main di belakang terus, stopper back kiri, stopper back kiri. Kebetulan ada liga antar RW namanya dulu, kita di Lubuk Buaya. Ya, di Nagari Liga Jorong ya. Liga Jorong, tapi ini kelurahan Lubuk Buaya. RW ya. Antar RW. Kebetulan saya dipakai sama teman yang dekat Lubuk Buaya itu, saya main di situ. Pas kita lagi main, saya main belakang ini, back kiri. Pas kita lagi main, tahu-taunya kiper cedera tangannya. Tengklek kepleko. Makanya ya. Abang sepupu saya waktu itu juga ikut main, dia bilang dia bisa jadi kiper, makanya saya coba jadi kiper. Dulu awalnya sebetulnya pernah juga kalau main-main di kampung itu semua posisi, jadi kiper, jadi apa, semua. Makanya coba jadi kiper. Kebetulan waktu itu ada pelatih SSB juga di Opel namanya, Opel Lubuk Buaya. Ya. Pelatih itu dia jadi pelatih kiper, ketemu ngelihat saya main, kebetulan dia suka, disuruh saya latihan, kan gitu ceritanya. Disuruh latihan sampai saya bilang saya nggak punya sepatu, saya nggak punya kaos tangan apa segala macam. Saya bilang kayak gitu. Orang saya bukan aslinya kiper kok. Kalau sepatu bola punya lah. Terus habis itu belum punya kan? Belum, sama sekali belum. Ya nanti saya pinjamin. Oke, latihan datang. Ikut kita kejuaraan Piala PSP dulu namanya. Maaf saya potong. Tadi kan ada yang ngajakin. Saya pinjamin sarung tangan. Boleh disebut nggak namanya siapa? Angku Daf, orang bilangnya Angku Daf aja. Angku Daf, oke lanjut. Dia sekarang jadi masih security di SGO atau masih nggak tahu. Iya. Udah lama nggak berjumpa saya sama beliau. Gitu. Ikut latihan gabung-gabung, main, sempat main juga waktu itu di Liga PSP itu. Habis itu stop main bola. Usia? Kurang ingat saya Om. Tapi itu SMA lah itu. SMA ya. SMA. Stop, habis itu stop, sama sekali nggak main bola. Terus habis itu ketemu sama Bapak Japri itu disitulah, ketemu sama Bapak Japri itu. Pak Jap di PSTS Tabing. Dia di PSTS Tabing. Dulu ada namanya Porkota. Enggak, ceritanya dia sampai ke PSTS? Itu dengar dulu. Kebetulan waktu itu ketemu sama beliau itu, lihat saya main bola juga. Oh gitu. Ketemu. Habis itu saya ikut main gabung ke PSTS sampai beliau tuh jemput saya untuk latihan di situlah. Disuruh Pak Jai, almarhum Pak Jai. Dia nyuruh saya, jemput saya datang ke pangkalan ojek simpang depan ini. Jemput saya, suruh datang latihan. Ikut. Jemput Pak Jap? Yang jemput Pak Jai. Oh, Pak Jai. Orang suruhnya Pak Jap. Pak Jap, yang nyuruh ya. Dia marahin saya waktu itu, kenapa kamu nggak latihan apa segala macam. Kamu tuh punya prospek ke depan bagus, katanya sama saya kayak gitu. Ya alhamdulillah saya latihan, ikut latihan. Sampai main divisi 3 PSP ini dulu, saya main di Cahaya Baru sana. Cahaya Baru. Main di Cahaya Baru. Dari situ terus aja udah ikut ke Porkota waktu itu. Kebetulan saya main di Kecamatan Kota Tangah, Pak Jab itu yang ngelatih. Makanya dari situ beliau saya baru menekatkan untuk terus main bola gitu. Sampai saya kepanggil seleksi Porwil waktu itu. Nggak pakai di Porwil, saya main divisi 2 di SIA. PSIA. Di situ saya 1 tahun main 1 musim. Musim selanjutnya saya tuh ditelepon sama ibu untuk seleksi di PSP. Cerita cepatnya gitu aja ya. Iya, nggak apa-apa. Ketemu ikut seleksi di PSP, kebetulan masuk, sempat main juga di PSP waktu itu. Kebetulan kita lawan Semen Padang. Waktu itu kan main di Sejunjung, Semen Padang. Yamin, tahun 2008 itu. Saya yang main lawan Semen Padang. Kita kalah 3-1 berapa itu waktu itu lupa. Besoknya setelah kompetisi berakhir, bulan puasa Semen Padang persiapan, Zulkarnain telepon saya. Suruh gabung latihan bulan puasa itu. Dari situlah. Makanya sampai sekarang naik gitu aja. Proses awalnya saya kayak gitu.
Jadi saya tuh nggak instan. Yang namanya saya ikut SSB, ikut Aornas, ikut apa, pokoknya kejuaraan tingkat usia saya nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Kan banyak Aornas. Iya, betul. Apa dulu namanya, Liga Danon, Liga apalah, kan banyak dulu. Saya nggak pernah ikut itu. Berarti awal mula benar-benar menekuni profesi kiper itu SMA berarti ya? Setelah selesai SMA. Itu di PSTS? Bukan di PSTS sih, enggak. Kebetulan waktu ikut Perkota itu, saya mendalami itu ya waktu itu. Berarti prosesnya seperti itu ya? Seperti itu. Sampai akhirnya sekarang di? Sampai sekarang akhirnya di PSIS. Alhamdulillah gitu. Nah, di Semen Padang berapa tahun? 2009 sampai 2017. 8 tahun. 8 tahun. Nah, alhamdulillah. Saya bilang alhamdulillah kayak gini. Boleh dibilang Semen Padang ya juga yang besarkan nama saya, alhamdulillah kan gitu. Banyak kenangan di sana. 8 tahun. Ya. Silakan. Iya, sampai ke apa ya? AFC ya. Apakah boleh saya bilang untuk pencapaian terbaik di Semen Padang itu AFC? Iya. Pencapaian terbaik. Pencapaian terbaik. Di tingkat Asia. Tingkat Asia, alhamdulillah. ASEAN bukan Asia. Kami ASEAN. pun saat itu turut bangga ya. Pun pada akhirnya kalah oleh Es Bengal. saya mau izinin. Ya. Artinya di Semen Padang memiliki catatan yang bagus. Alhamdulillah. Lumayan bagus. Alhamdulillah. Buktinya ada tawaran dari klub lain. Nah, kalau boleh tahu gitu. Karena waktu itu saya sempat baca gitu, agak sedikit apalah gitu suasananya gitu. Ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah memang tidak ada perpanjangan kontrak atau ya, bagaimana yang sebenarnya? Intinya mereka yang nggak mau perpanjang kontrak saya, gitu aja. Ya tentu di sana Minang Satu pingin apa ya? Ya banyak, kemarin itu kan banyak yang sempat rame lah di media sosial, kita kan tahu kenapa. Karena mereka cuma mendengar di satu sisi. Oke. Mendengar yang di satu sisi, belum yang saya rasakan. Siap. Kalau saya ceritakan, gimana ya Om ya? Ngerasa nggak enak juga. Yang jelas intinya, saya tuh nggak pernah mau meninggalkan Semen Padang. Jujur, dari hati saya nggak pernah mau ninggalin Semen Padang. Saya nggak minta keluar. Justru saya yang menawarkan diri. Tapi saya nggak temukan jawaban. Sedikit pun saya nggak ketemukan jawaban. Sampai orang latihan, saya nggak terima jawaban apa-apa. Jadi ketika saya yang sering tanya, telepon ini, telepon situ, keputusannya di situ. Keputusannya di situ, saya nggak mau tanya beliau. Habis itu saya hubungi orang yang saya percaya. Beliau bilang tuh janjinya nggak diperpanjang. Oke, terima kasih. Itu yang dari dulu saya tunggu. Kepastian. Sedangkan semua tim udah persiapan, udah dapat pemain. Saya juga dapat tawaran dari tim lain. Sampai 3 tim saya tolak Om. Karena nunggu kepastian keputusan dari itu. Iya, karena kita tahu itu rumah kita. Jujur Om, hati saya Semen Padang betul. Kalau boleh dibilang, hati saya Semen Padang. Tapi sekarang saya di Semarang, kayak mana? Profesional. Saya main di Semarang. Semarang yang gaji saya Semarang yang kasih saya hidup. Makanya itu. Ya, jadi meskipun ada momen ya? Ada momen. Ada. Makanya, kalau saya bilang itu nanti ada yang rasa tersinggung nanti saya nggak mau. Iya, makanya. Kalau dari pihak Semen Padang tentu yang berwenang pihak Semen Padang. Iya, makanya itu. Dan seperti Jandia bilang tadi, mungkin selama ini masyarakat Sumatera Barat melihatnya sebagian besar sebelah pihak gitu. Dan alhamdulillah sekarang seorang Jandia tidak pernah berkeinginan untuk meninggalkan. Sedikit pun saya nggak pernah mau. Sampai hari awal latihan itu saya masih nunggu. Ternyata yang saya dapat itu cuma tidak, kata-kata tidak ya kayak mana. Ya apa ya?
jadian putus itu kan suatu hal yang lumrah ya. Mungkin ya, ini memang. perkara Tapi komunikasi ya. Yang saya sesalkan itu cuma itu, kenapa nggak dari awal? Sedangkan tawaran dari tim lain itu udah saya tolak. Mereka kasih waktu 2 minggu, saya tanya 2 minggu nggak ada kepastian. Ada yang ngasih waktu 3 minggu, saya nggak dapat jawaban. Kalau waktu itu saya mau keluar aja dari Semen Padang waktu itu, kalau saya mau ya, Iya. tawaran lebih besar. Iya. Makanya saya bilang, pas seminggu setelah kita bubar, waktu kita degradasi itu, saya langsung temui orang ke kantor. Saya ngomong belak-belakan. Saya tanya ke salah seorang pengurus, saya masih dipakai apa enggak? Saya tanya. Beliau menjawab waktu itu, kenapa enggak? Beliau yang jawab. Makanya saya masih bertahan di situ waktu itu. Saya sampai, sebetulnya yang kasihan itu si istri saya, Mas. Ya. Iya, kasihan itu istri saya sebenarnya. Karena dia udah bilang sama saya, udah ambil keputusan. Karena keputusan saya jadinya kayak gini kan gitu. Tapi saya tetap syukuri, alhamdulillah. Saya punya rumah baru, keluarga baru, meskipun di perantauan sana kan gitu. Iya. Yang penting saya sama keluarga dekat, saya nggak bakalan kena masalah apa-apa. Berarti ke PSIS keluarga dibawa ya? Saya udah ngomong dari awal. Saya kalau dimanapun saya main sepak bola itu, keluarga saya bawa. Bagi saya keluarga itu nomor 1. Family man ya? Nah, Emosional ya bicara kita ya? enggak, saya kalau Ya nggak apa-apa. bahas Semen Padang ya sama saya, kenapa itu saya makanya apa? Rasa di dalam ini loh. Ingat indahnya, ingat nggak senengnya, segala macam, pokoknya campur aduk lah. Ya, saya pun apa ya, rada tersentuh ya. Soalnya kan kita tidak bisa pungkiri, kita fans Semen Padang. Kita mengikuti Semen Padang, naik turun, baik Liga 2, Liga 1. Kita waktu Emosional itu kita pun ikut berpacu gitu. Dan 2017 itu kan memang ribut. memang Terlebih di medsos, wah ribut. Saya pernah waktu itu barangkali gimana ya, saya bertemu dengan Jen-Jen ini, saya ingin dengar langsung. Karena kalau kita mendengar yang selentingan aja, kita nggak fair. Ngawur. Kita nggak fair. Pernah satu kali kejadian. Waktu itu kita main di sini PSIS lawan Semen Padang. Waktu itu technical training itu, kita datang latihan. Habis latihan, bapak-bapak yang jualan di sana itu bilang sama saya dengar sih, itu memang dia. Dia kan dulu keluar karena Semen Padang degradasi. Beliau bilang kayak gitu. Wow. Saya lagi ngobrol sama teman ini. Saya dengar kayak gitu, udah selesai ngobrol sama teman saya samperin. Pak, saya tanya langsung, Pak, ceritanya kayak mana tadi, Pak? Saya tanya. Begini. Terus langsung saya bantah, Pak, kalau ngomong cuma nggak ada kepastinya keomongan itu, jangan disebarkan ke orang, takutnya nanti difitnah. Saya bilang kayak gitu. Bapak mau tahu cerita yang sebenarnya? Duduk saya di situ habis latihan tuh sampai orang mau maghrib, ngobrol sama bapak tuh. Saya jelasin dari A sampai Z, sampai tanda tanya, tanda seru saya kasih. Oh gitu, cuma ngangguk gitu aja. Iya. Saya punya saksi, kalau nggak percaya tanya sama ini, saya bilang. Ya Pak, betul kayak gitu. Makanya. Mohon izin saya mohon izin. Kita berandai-andai, menduga-duga, Yang pastikannya kan memang nggak diperpanjang, itu udah pasti. Kita berandai-andai, mohon izin. Kira-kira apa sih penyebabnya? Nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Nggak tahu. Waktu itu dia kan kalau di sepak bola ini bicara sepak bolanya ya. Profesional ya. Kalau profesionalnya, kebanyakan yang pengaruh dalam tim itu kan pemain sama pelatih. Pengurusnya kan cuma ngeluarin uang, ngeluarin itu kan cuma itu. Gerbong pertama itu pelatih.
pelatih itu punya pemain, pasti punya pemain. Siapa yang dia suka, siapa yang tidak dia suka, kan gitu. Siap. Itu jelas, karena yang cari pemain itu pelatih. Request pelatih. Request pelatih. Nanti ada juga sebagian pengurus. Dia mau coba ini, bagus apa enggak. Pelatih suka, masuk. Itu dari pengurus. Tapi yang pengaruh sekali pertama itu pelatih. Siap. Kalau itu saya enggak mau bahas. Sampai. Kalau itu saya enggak mau bahas. Itu kan person. Ya, Saya sampai. enggak mau bahas. Ya, artinya Mungkin kita dapat pelatih nggak suka sama saya atau apa gitu aja intinya. Kita dapat benang merah sekarang. Mudah-mudahan Nusana Minang Satu yang nonton yang selama ini menduga dan dia nggak loyal sama Semen Padang, dan dia tidak cinta Semen Padang, meninggalkan Semen Padang saat Semen Padang jatuh. That's not true, itu nggak benar, ya. Itu udah dari dulu saya itu. Ya, sekarang kan kita punya momen menyampaikan secara lisan. Jadi kalau lisan kan bisa direkayasa. Nonton lihat kan. Saya waktu itu banyak juga sih yang tanya melalui media itu apa segala macam, kayak di Instagram yang balas komentar-komentar saya itu banyak. Saya nggak bisa jelasin di sini. Kalau mau ya temui saya. Saya di sini. Kalau nggak Anda di mana saya temui. Nggak ada jawaban, nggak juga ke sini. Kalau dia mau jawaban, kalau mau bertanya kenapa kok ini, saya jelaskan seperti yang saya bilang sama Om barusan. Saya nggak menambah-nambah, nggak mengurang-ngurangi. Apa yang saya terima dari sana itu ya kayak gitu ya, saya keluarkan kayak gitulah. Ya, saya bisa merasakan energinya. Ya, alhamdulillah kita dapat udah dapat pencerahan gitu. Mudah-mudahan penonton melihat gitu. Nah, sekarang kalau ada momen Semen Padang minta kembali, kenapa enggak? Nah, itu kan sepak bola Om, kan saya bilang. Iya. Yang kalau dari pribadi intinya dari saya, kalau Semen Padang mau saya balik, asalkan saya nggak terikat di klub lain, saya balik. Secara profesional ya? Saya profesional. Tapi, ini maaf. Ya, silakan. Karena kejadian itu, kalau saya yang minta kembali, saya nggak mau. Ya. Mohon maaf. Gitu aja. Ya. Saya kalau minta kembali, saya nggak mau. Tapi kalau diminta saya kembali, saya siap. Asalkan saya nggak terikat di klub lain. Gitu aja. Ya, artinya deeply ya. Itu alasannya saya sendiri yang punya. Ya, Yang itu saya nggak mau keluar ke yang lain lah. Ya. Makanya. Oke, siap. Kita tinggalkan Semen Padang. Kita ke Semarang. Udah. Iya. Cukup lah cerita Semen Padang. Itu udah. Iya. Lebih kurang 3 musim di PSS Semarang dan alhamdulillah selalu jadi pilihan utama kita. Alhamdulillah. Oh, seperti kita ketahui, persaingan di posisi utama itu kan bukan perkara yang mudah. Nah, kita berbicara kompetisi pribadi, bukan kompetisi dengan lawan saing. Jadi kita tidak membahas pesaing saya kiper itu, bukan. Kita berbicara secara personal, pribadi gitu. Apa sih yang dilakukan seorang Jadia untuk selalu menjaga kapasitasnya sehingga bisa dipercaya oleh pelatih? Ya mungkin masih rezeki saya mungkin ya Om ya. Ya, siap. Kalau dibilang apa, kita tetap normal seperti biasa. Nggak ada kita latihan. Siapa yang siap main. Jujur saya pribadi itu nggak pernah nganggap kiper lain itu saingan saya atau apa. Saya nggak pernah nganggap itu kok. Dari dulu saya kayak gitu. Dari dulu. Justru saya menyerahkan ke pelatih. Kadang-kadang kan pelatih itu tanya juga, kamu siap main apa enggak? Siap, saya bilang. Kalau saya tidak siap, saya bilang ke pelatih, bang, saya kurang enak badan apa segala macam, coba turunkan itu. Dari dulu saya kayak gitu, nggak pernah. Saya kiper nomor 1, saya harus kayak gini. Nggak pernah. Justru di sana itu kan sering gantian. Kadang saya yang main, Joko yang main, saya yang main, Joko yang main. Kadang 3 kali saya main, duduk 2 kali. Kan sering kayak gitu. Karena kita tuh di sana tuh sering berbagi itu ya. Makanya dari dulu saya di klub itu yang saya utamakan ya. Yang saya mau cari itu di klub itu rasa kekeluargaannya itu. Itu yang pertama saya cari. Nggak pernah saya menganggap ini orang lain apa-apa. Nggak pernah. Yang saya cari di tim itu dulu. Kalau udah kayak keluarga itu kan kita enak.
Nyaman. Dari rasa nyaman itulah kita aman-aman aja semua. Boleh dibilang yang tahun ini ya, dari awal saya di PSIS itu, saya termasuk yang senior, paling senior malahan. Tahun pertama 2018 itu, kan yang cuma, maaf yang dibilang dari Liga 1 itu kan saya sama Gilang Narsawat itu, yang sekarang di Semen Padang. Kan cuma saya berdua itu. Jadi mereka tuh lebih menghormati saya lah gitu istilahnya. Saya ngomong juga didengar, apa-apa juga didengar kan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih kayak gitu. Yang saya tekankan di tim itu cuma itu. Kita tuh satu keluarga. Kalau punya masalah kita ngobrol rame-rame. Ngomong rame-rame. Nggak terat-terat, tembak sana, tembak sini, nggak kayak gitu. Bahkan sampai ke pengurus pun salutnya kayak gitu. Nanti beliau yang di atas itu tanya ke saya, gimana. Tunggu saya rembukan sama dulu pemain. Jadi saya itu penghubung ke pelatih, ke pengurus, termasuk saya itu. Iya, yang dituakan ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang anak-anak itu masih ada rasa segannya lah sama saya. Saya pernah baca referensi, baca artikel, bahwasanya pernah suatu waktu gitu, saya ingin konfirmasi gitu. Pernah suatu waktu ada kejadian di PSIS waktu lagi latihan, kemudian biasa kalau latihan ya namanya benturan gitu, dan terjadi clash gitu antar pemain. Dan saat itu yang meredakan Jandia, itu benar. Bagaimana ceritanya? Ya biasalah. Iya biasa. Kalau udah capek, itu pasti capek, cuaca panas itu Sensitif udah jam ya? berapa itu sensitif. Kalau udah capek itu pasti sensitif. Kita latihan fisik sampai jam 11 waktu itu kalau nggak salah. Kejadian itu jam 10, sekitar jam 10-an lah. Biasalah kalau udah panas-panas saya, gesekan pasti biasalah kalau main bola itu ya. Iya. Sempat ribut-ribut, main jotos-jotosan, langsung saya rangkul satu, saya tarik, saya dorong yang satu lagi, stop. Saya bilang kayak itu. Ya karena itu tadi mereka masih menyegani saya tuh, makanya mereka berhenti. Sampai saya kumpulin berdua lagi, kenapa masalahnya apa-apa. Kalau ngomong sama orang kita enak, tapi kalau udah ngomong sama orang luar susah. Mereka kan rasa-rasa ini kan agak kurang, kan gitu. Maksudnya orang luar itu kayak waktu itu kan pemain asing. Mereka belak-belakan aja ya. Itu makanya. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Ya, sampai bos panggil saya, kenapa. Saya jelaskan itu biasa. Yang penting kan udah aman, saya bilang. Udah. Ya. Kalau kita lihat di TV ya, di pertandingan ya, PSIS ini, sosok Jandia ini menjadi sosok yang selalu memberi kejutan di setiap pertandingan. Kejutan gimana? Ya, kejutan seperti ini. Tentunya di luar save ya, save penyelamatan gemilang, ada beberapa seperti ya biasa di lapangan, intrik, clash dengan pemain. Nah, bagaimana Jandia memaknai hal-hal seperti tersebut? Secara kita berbicara sebagai pemain profesional ya. Karena hal tersebut kan nggak bisa kita hindari. Kalau itu ceritanya, sekarang kan saya terkenal kok di media sosial, pemain paling banyak gaya, banyak intrik. Itu kan strategi saya. Menyalahi aturan kan enggak. Iya. Kalau saya menyalahi aturan pasti saya di kartu. Ini saya nggak dapat kartu apa-apa, nggak dapat peringatan apa-apa. Masalahnya di mana? Kan gitu. Itu kan strategi. Strategi pribadi kan beda. Ada strategi pribadi, tim. Nah, kan ada. Trik individu namanya itu. Iya. Karena kondisi wajar, kiper selalu diserang kan? Iyalah. Iya. Kita selalu dihantam, ditabrak kita. Iya. Kan gitu. Tapi emang ya banyak plus minusnya lah. Yang saya suka plusnya itu kan bagi tim saya bagus. Ya minusnya itu kan banyak cacian gini. Saya nggak pernah mau ambil pusing. Ya, secara profesional pesepak bola di lapangan adalah pemain sepak bola, dan ketika di luar lapangan ya seperti Jandia adalah kepala keluarga, seorang anak. Dan saya juga manusia kok Om. Iya. Dan buktinya kita bisa berkomunikasi secara enak kan. Artinya kan itu saat berseragam, saat kita main. Nah, itu banyak sih yang bilang kayak gitu. Dan dia tuh orangnya sombong, apa segala macam. Karena mereka nggak kenal saya, mungkin saya bilang kayak gitu. Iya. Kalau mau kenal lebih jauh sama saya, ayo temui saya welcome, terbuka pintu terus datang. Ya itu benar tuh. Kalau nggak kenal gimana kita tahu? Makanya. Tahu nggak sayang? Jangan. Orang tuh banyak nilai itu dari luarnya gitu aja. Bukannya apa-apa sih, Om, cuma ngasih tahu aja. Iya, sekarang kan Dusun Anak Minang 1 pada nonton ini. Wah,
Orang kan bisa nilai, oh seperti ini ternyata Jandia sebenarnya gitu. Nah, sudah berapa tahun berkarir profesional? Yang profesional itu dari 2008 itulah. 2008 ya. Sampai sekarang. Siapa sih sosok yang paling berpengaruh dalam karir seorang Jandia Eka Putra? Istri saya, ibu. Ibu sama istri saya. Nah, kalau setia mendampingi ya. Kalau saya, bagi saya itu Om, kalau dalam keluarga saya tuh nyaman, saya jalani hidup hari-hari ini enak. Terus tak ada yang dipikirkan. Ya. Fokusnya cuma sepak bola. Itu makanya keluarga saya bawa ke sana itu karena itu. Saya nggak mau pikiran, saya di sini, anak saya di Padang kepikiran anak terus, kepikiran istri terus, saya nggak mau kayak itu, makanya saya bawa. Siap. Mohon izin. Tadi kan kita menangkap cerita tadi. Ada momen di mana Jandia dijemput ke pangkalan ojek. Dan itu adalah orang suruhan Pak Japri. Beliau juga berpengaruh. Sosok Pak Jap di mata Jandia gimana? Orang baik. Beliau tuh orang baik. Orang tua bagi saya, orang tua kepada saya, orang tua mengaji saya. Beliau tuh seringnya kayak gini Om. Sharing sama saya, masalah apa-apa sering ngobrol sama saya. Kadang-kadang dipanggil cerita-cerita sampai jam sekian di rumah cerita-cerita. Pokoknya beliau tuh orang baik lah. Kalau saya bilang nanti banyak juga yang bilang, oh karena deket dia ngomong kayak gitu, oh karena itu kamu yang ngomong kayak gitu. Ya. Makanya saya nggak mau ngomong panjang lebar. Intinya bagi saya tuh beliau orang baik. Ya kalau hidup memang seperti itu. Ya, kita jalani orang lain komentar kan. Itu makanya itu. Makanya ceritanya cukup di situ aja, nggak usah diteruskan. Oh kita ngomong kayak gini, orang nggak suka tetap aja. Makanya itu. Kita nggak bisa maksa orang lain untuk suka kepada kita. Itu benar. Rencana jangka panjang seorang Jandia ini sampai berkarir sampai kapan ini rencana? Sekarang usia 33 ya. Rencana sampai kapan? Sampai orang masih mau bayar Om. Saya nggak targetkan tahun sekian pensiun, enggak. Enggak ya? Enggak. Asalkan orang masih mau membutuhkan jasa saya ikut. Mau. Ya, mengalir. Alhamdulillah aja. Enak jadi pemain sepak bola Om. Kerja 2 jam pagi, 2 jam sore, duitnya gede. Jujur itu. Makanya, saya kalau masih mau orang bayar, tetap ikut. Nggak ada mau pensiun tahun ini, kalau badan sehat. Insya Allah. Insya Allah. Tadi bilang enak jadi pemain bola. 2 jam pagi, 2 jam sore, bayarannya gede. Apa saja yang telah Jandia raih dari sepak bola? Banyak. Banyak. Alhamdulillah. Semua dari kasih. Masya Allah. Ada rencana? Saya butuhkan lagi. Rumah udah ada, keluarga punya, alhamdulillah sehat semua. Apalagi? Saya menandai ya dalam beberapa postingan, kemudian keseharian ya seperti sekarang ya. Sosok Jandia lebih religius gitu, ya. Sebenarnya religius itu kan kebutuhan kita semua gitu, ya. Bagaimana kita berbicara sedikit hal yang spiritual ya. Bagaimana proses spiritual seorang Jandia gitu yang sekarang, tadi kan kita janjian ini bilang istri ke masjid gitu kan, kita samperin ke sana, ternyata kita pergi masjid yang salah, bilangnya jadi imam. Itu adalah nilai plus bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi ya, menemukan seorang figur sepak bola nasional dengan uang yang seperti dibilang tadi udah dapat apa-apa gitu, tetapi kehidupan religius saya angkat tangan gitu. Tolong juga di share gitu, semacam jangan buat kita ini gitu. Karena saya nganggapnya itu bukan jadi kebutuhan. Kalau nggak ada itu kurangnya banyak sekali, makanya ikuti alurnya. Dibilang religius ya alhamdulillah kayak gini kita sekarang. Orang yang nomor 1 itu kok, makanya apa yang kita cari? Iya. Nah, cuma dunia bentar. Dunia sementara, akhirat selamanya ya. Iya.
Itu kalau kita yang paham. Iya. Kalau kita ya, saya alhamdulillah aja loh dapat ini semua sekarang. Alhamdulillah. Nah. Iya. Fabi ayyalai rabbikum tukaziban ya. Pokoknya intinya itu aja. Jalani. Ya, Jalani, belajar, usaha terus sudah. sekian tahun berkarir sepak bola, apa pelajaran terbesar yang Jandia peroleh? Dan mudah-mudahan itu bisa di-share ya kepada next generation, pada adik-adik yang sekarang meniti karir sepak bola. Apa yang ingin disampaikan? Kalau mau sukses itu ya kerja keras. Nomor satu, kerja keras. Jangan cepat nyerah. Gitu aja. Sama ya saya dulu istilahnya, ini cerita sepak bola lagi nih. Iya. Di Semen Padang dulu, awal saya di Semen Padang itu dulu. 1 tahun itu saya cuma nggak pernah ngapa-ngapain, cuma ikut latihan sama ikut berangkat tanding. 2009 itu. Saya tetap latihan, semangat, pas segala macam, prospek ada, meningkat. Makanya di tahun kedua saya di sana itu, saya sempat dicoba dimainkan, bahkan setengah dari kompetisi, dari setengah musim itu saya main. Makanya dari setelah itu sampai berapa tahun saya dipercaya jadi nomor 1. Itu karena kerja keras sama usaha. Kalau dari dulu seandainya saya pikir nggak bakal mungkin saya main. Iya. Toh yang nyatanya main itu ya kok. Latihan jadi malas. Kalau saya berpikir jelek. Berpikir mundur ya. Nah, berpikir mundur. Tapi kalau seandainya saya pikir, karena saya pikir ke depan, saya pikirkan buat ke depan. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dipercaya kok. Alhamdulillah. Kerja keras ya. Kerja keras, disiplin. Disiplin itu apa? Banyak. Pertama itu disiplin waktu tidur, waktu makan. Alhamdulillah saya punya istri yang bisa ngingetin itu. Makanya sampai sekarang saya istilahnya terpelihara lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dalam artian apa gitu. Berarti mau mengakui ya, di balik pria sukses ada wanita hebat ya. Di balik laki-laki kuat itu ada wanita hebat. Ada itu di kata-kata di Instagram ya sayang. Terima kasih. Dan kami doakan mudah-mudahan karirnya semakin kilat. Amin. Sehat, keluarga pun sehat. Amin. Rezeki berkah. Dan mudah-mudahan suatu saat bisa kembali memberikan pertolongan lah untuk sepak bola Sumatera Barat. Insyaallah. Terima siap. kasih. Kalau itu saya bilang siap. Mantap. Karena saya orang Padang, orang Minang, orang makanya. Katanya nanti mau lihat agenda kita. Oh siap. Boleh. Iya. Jadi keseharian, kegiatan sore-sore. Kegiatan sore-sore. Katanya belum boleh disebutkan gitu. Jadi kalau di sana Minang 1 penasaran, nanti lihat liputan kita yang lain. Ada itu nanti. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Amin. Dan kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.